Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Pada kali ini, kami akan membahas sedikit tentang otonomi daerah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah kewarganegaraan, dengan dosen pengampu, Ibu Ujiani Hatiningrum, SH, MSI. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri. Sedangkan, dalam arti luas adalah berdaya. Jadi, otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk secara mandiri dan berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. Di sisi lain, otonomi daerah pun memiliki esensi tujuan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, pemberdayaan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dan menjalankan urusan pemerintahan dalam wilayah mereka. Ini memberikan pemerintah daerah kontrol yang lebih besar atas kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan daerah mereka. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Mereka dapat mengembangkan dan menyediakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Yang ketiga, pengembangan ekonomi regional. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi regional secara mandiri. Mereka dapat mengambil inisiatif dalam mengelola sumber daya alam, menarik investasi, mempromosikan sektor ekonomi yang kompetitif, dan mengembangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah mereka. Dan yang terakhir, pelestarian budaya lokal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Mereka dapat mengembangkan kebijakan dan program untuk mendukung kegiatan budaya, menjaga bahasa dan tradisi lokal, serta melestarikan situs bersejarah dan alam yang penting bagi identitas daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerahnya, otonomi daerah pun memiliki tugas. Yang pertama adalah penyusunan kebijakan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan daerah yang mencangkup bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Mereka harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan mengkoordinasikan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pelaksanaan program pemerintah. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan program pemerintah yang telah ditetapkan. Mereka harus mengelola dan mengawasi
pelaksanaan program-program tersebut dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dengan bijaksana. Ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, dan penggunaan sumber daya keuangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal. Yang keempat adalah penyediaan pelayanan publik. Salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, perizinan, dan berbagai bidang lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di wilayah mereka. Mereka harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja mereka. Otonomi daerah pada masa Orde Lama. Dilahirkan dua undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini sangat singkat, yang hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan ada tanggal 23 November 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan KND atau Komite Nasional Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan setelah proklamasi, bangsa Indonesia belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai, sehingga diaturlah bahwa pada masa awal kemerdekaan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga kenegaraan sampai terbentuknya lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Orde Lama agak sukar untuk mengadakan penilaian secara umum. Akan tetapi, melihat beberapa muatan undang-undang yang pernah berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah-daerah masih diberi keleluasan yang besar untuk berotonomi. Akan tetapi, pasca dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, pemerintahan daerah telah bernuansa sangat sentralisasi. Otonomi daerah di masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan pemerintah Orde Lama. Koreksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Soeharto, tokoh super semar yang kemudian menjadi presiden paling lama ini adalah sebagaimana disampaikan pada pembukaan Kongres Luar Biasa Kesatuan dan Keutuhan Partai Nasional Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, eksekutif diberi kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tunggal di daerah. Walaupun demikian, undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Akan tetapi tidak ada balance sama sekali. Sebab sebagaimana di pusat, di daerah DPRD juga hanya merupakan tukang stempel untuk kepentingan eksekutif. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD adalah retorika belaka. Sebab siapa yang harus jadi telah ditetapkan sebelumnya, termasuk siapa mendapatkan beberapa suara. Apabila skenario tidak berhasil dan calon yang akan diunggulkan ternyata tidak terpilih, maka pemerintah pusat akan dengan mudah memilih atau mengangkat kembali orang yang telah diprioritaskan tersebut. Sebab hasil pemilihan DPRD kemudian diajukan kepada pusat dan pusat bebas menentukan siapa yang akan dilantik dari hasil usulan atau hasil pemilihan tersebut. Implementasi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Namun, dalam implementasinya, otonomi daerah harus tetap dilakukan dalam kerangka NKRI dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis dan tidak merusak integritas dan keamanan negara. Pemerintah pusat juga berhak untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi kebijakan otonomi daerah. Selain itu, implementasi otonomi daerah juga harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat luas. Keberhasilan implementasi otonomi daerah dapat terwujud jika daerah memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri, serta mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, otonomi daerah dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal. Namun, jika tidak diatur dengan baik, otonomi daerah juga dapat berpotensi menimbulkan konflik antar daerah dan mengganggu stabilitas nasional. Sebagai solusi, penerapan otonomi daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Diperlukan juga koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam memastikan implementasi otonomi daerah yang efektif dan efisien serta memperkuat integrasi dan keutuhan negara.